Selamat malam, sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam Anda akan bersama saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini, saya akan mengundang seorang yang luar biasa, yaitu Ibu Cassandra Hermawan. Beliau adalah seorang master hati dan juga koordinator program kelompok sosialisasi hati. Kita akan berbincang tentang memakai hati di tempat kerja. Baik, kita sapa dulu Ibu Cassandra. Selamat malam. Selamat malam, Bu Oki. Selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Cassandra, senang sekali ya pada malam hari ini Bu Cassandra bersedia hadir pada acara kita dan kita akan bicara tentang memakai hati di tempat kerja. Kita akan berbincang-bincang santai nih Bu Cassandra. Iya, Bu. Sebelumnya, boleh Bu Cassandra perkenalkan diri dan apa aktivitas Ibu sehari-harinya? Oke, terima kasih Bu Oki atas undangannya. Ini untuk pertama kalinya saya bergabung dengan acara Indonesia Belajar. Tapi saya sudah sering dengar tentang Indonesia Belajar yang luar biasa programnya. Membantu, meningkatkan pendidikan, membuat bangsa kita cerdas. Oke, saya perkenalkan diri saya. Saya memang pengajar di mungkin Bu Oki dalam bincang-bincang sebelumnya telah menyentuh juga mengenai hati. Saya sudah cukup lama Bapak Ibu adik-adik mengajarnya teman-teman, mungkin sekitar 15 tahun. Nah, iya. Kegiatan saya, kegiatan saya saat ini sudah pensiun, tapi mungkin nanti juga saya bisa ceritakan sewaktu saya masih bekerja dulu dan sudah memberdayakan hati selama bekerja. Kalau sekarang pensiun aja Bu Oki, cuma ngajar doang. Mengajar-ngajar ya, Ibu mengajar di? Mengajar di Natural Way of Living. Ya, di Natural Way of Living ya. Jadi sama Ibu Cassandra adalah rekan saya. Nah, Bu Kas, mungkin berbincang-bincang tentang hati ya, Bu Kas. Boleh diceritakan sedikit tentang hati dan kemudian bagaimana cara memakainya atau manfaatnya yang selama ini Bu Kas sudah rasakan? Oke, oke. Sebetulnya saya ada slides-nya kalau sampai dibutuhkan nanti ya. Secara umum aja dulu bahwa Tuhan itu memberikan dua piranti yang sangat berguna untuk bekal hidup kita di dunia. Pertama otak, yang kedua hati. Saya masih ingat dulu kalau waktu zaman saya sekolah tuh akal dan budi. Kalau akalnya sekolah, tapi si Budi punya sekolah, jadi kita otak terus. Untung gak jadi otak-otak ya Bu Oki ya. Dari mulai TK, SD sampai selesai sekolah sampai bekerja, otak dipakai terus. Tidak demikian halnya dengan hati Bu Oki. Hati sewaktu-waktu kita pakai, terutama secara spiritual dalam doa. Terkadang kita hatinya kuat, yang namanya insting, tiba-tiba kita terasa apa, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi jarang kita manfaatkan. Nah, Natural Way of Living mengajarkan siapapun itu yang mau bergabung dengan kita, bagaimana semua manusia pemberdaya otak yang sangat kuat banget itu otaknya ya Bu Oki ya, mulai mengenal hati. Hati beda banget. Hati itu pusat perasaan. Kalau otak pusat pikiran. Jadi Tuhan itu memberikan dua piranti yang dua-duanya kita butuhkan ya Bu Oki ya. Jadi ya begitulah, banyak orang belum tahu tentang hati. Nah, setelah kita memberdayakan hati,
umumnya dari semua ya peserta yang belajar hati selama ini, kehidupan mereka berubah sangat drastis deh. Dari yang otak dan penuh emosi menjadi yang jauh lebih lembut, mempunyai perasaan. Otak dan hati itu kalau udah dipakai bersinergi. Jadi teman-teman di sini jangan takut kalau udah pakai hati nanti nggak bisa mikir katanya. Makanya orang mau gabung dengan natural way of living suka ragu-ragu. Nanti saya jadi bodoh gimana? Tapi kenyataannya karena saya pun banyak mengajar anak-anak yang masih sekolah, mereka menjadi jauh lebih cerdas. Alhamdulillah. Nggak terlalu dibebani dan hidupnya santai ya Bu Oki ya. Karena kita tuh belajar senyum. Yang ada hasilnya senyum aja. Seperti nggak ada beban. Nah, Bu Kas, kalau Ibu Kas mengatakan memakai hati, ya, maksudnya gimana cara memakai hati itu gimana gitu, Bu Kas? Oke, memakai hati kita mulai dari mana ya? Apa perlu dengan slides atau tidak, Bu Oki? Boleh kalau Ibu Kas mau ya, tayangkan beberapa slide ya. Ada waktunya. Saya coba dulu ya share screen-nya. Oke. Karena ini dari Google, saya turunkan dulu. Apakah teman-teman bisa lihat? Bisa terlihat Bu Kas. Oke, kita mulai tidak terlalu panjang, ya. Bagaimana kehidupan kita kesehariannya sebelum memberdayakan hati atau bohong yang tadi memakai hati, ya. Orang memakai otak. Di sini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu teman-teman di sini pernah santai? Kita santai kayaknya kalau pas berlibur ya Bu ya. Iya. Bukas, maaf nih Bukas, ya. Suaranya, ya. Entah saya yang mendengarkan itu atau memang suaranya kurang bagus. Bukas bisa keras sedikit. Oke. Ya. Mungkin connection kurang bagus. Iya. Bentar, saya lihat volumenya. Oke. Saya lebih kuat bicaranya? Ya. Oke, Bukas silahkan. Oke, kebanyakan umum yang belum memberdayakan hati, masih memakai otak, ya. Apakah mereka pernah santai seperti ini? Nih, hanya kalau berlibur kayaknya ya. Apakah pernah bahagia seperti smile face? Ataukah pernah bersyukur? Mungkin sesekali kita bersyukur kalau ada triggernya untuk bersyukur. Ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu teman-teman di sini untuk merubah kebiasaan kita ya dalam menghadapi tantangan hidup, banyak kesulitan, masalah. Biasanya kita jadi seperti ini wajahnya, tegang, senyum aja susah. Bagaimana caranya untuk merubah supaya menjadi smiley face, supaya kita tenang, bahagia. Itulah saat-saat kita mulai memanfaatkan hati. Otomatis bahagia kok. Memang ada tekniknya. Memakai hati lah. Ini saya mengajar tidak di Indonesia saja. Terkadang ke luar negeri juga.
Ini adalah teman-teman yang telah belajar hati ya. Ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, dari Australia, dari Singapura, dan sebagainya. Nah, ini tadi saya ceritakan sepintas dengan Bu Oki, bahwa kita diberikan anugerah dari Tuhan. Otak memang perlu untuk survival, untuk komunikasi ya dengan sesama. Kalau hati lebih ke pusat perasaan, otak pusat pikiran. Hati dipakai lebih ke spiritual untuk kita berdoa, sama juga komunikasi tapi dengan perasaan. Nah, di sini ada juga animasi tapi perlu waktu ya kalau animasi. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman di sini mau ikut belajar, kita akan pas lebih dalam betapa seorang yang memakai otak dalam bekerja itu kurang bahagia nih. Kayak Fred ini namanya kurang bahagia. Yang ada itu nggak tenang, marah, ya benci, tidak puas. Itu mempengaruhi teman-teman kerjanya, bawahannya. Tetapi setelah Fred memakai hati, beda banget di dalam menentukan, mengambil keputusan itu jauh lebih cepat pakai hati dan lebih tepat. Yang ada malah jadi lebih berempati, ya, bahagia, tidak terpengaruh ada emosi negatif, itu pun membuat teman-teman kerjanya bahagia. Demikian juga misalnya yang berdoa di sini sebetulnya dalam animasi ini ada yang namanya Lisa. Kalau berdoa kayaknya Tuhan itu masih dalam pikiran, dalam gambaran, oh Tuhan kayak gini, doa kayak gini. Jadi kalau doa tuh kayak naik ke atas, masih dalam bayangan. Setelah Lisa belajar dan memakai hati, doanya beda banget Bu Oki. Lisa itu jadi bisa terhubung ya, karena hati itu kunci hubungan kepada Tuhan. Berdoa tuh lebih indah. Kalau Islam mengatakan lebih khusyuk, nggak terburu-buru. Kayaknya doanya mau lama, nggak cepat-cepat mau berhenti. Itu kira-kira ya beda-bedanya ya. Kata saya, waktu, mengapa hati? Hati ini sepintas saja saya jelaskan adalah pusat perasaan yang indah. Dengan Bapak Ibu teman-teman di sini memanfaatkan hati, sehari-hari itu bisa tenang, damai, bahagia, dan penuh kasih sayang. Itu otomatis loh, buat kita akan menjadi sabar, berempati, ya. Damai tadi dikatakan, dan sifat-sifat positif itu semakin dipakai ya, semakin mengembang lagi. Kita menjadi ikhlas, otomatis ini karena hati itu alami, lebih banyak bersyukur. Dengan bersyukur baru kita bahagia. Hati adalah hubungan dengan Tuhan, berdoa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang tadi saya katakan, tidak terburu-buru. Hati adalah kunci kebahagiaan sejati. Saya yakin percaya ya, Bapak Ibu, teman-teman di sini pasti sih pernah bahagia dalam hidupnya. Tapi yang aku diajarkan di dalam pelajaran hati itu kebahagiaan sejati yang tidak pernah pudar dimakan masa. Kalau kebahagiaan yang temporary, yang duniawi, sebentar udah lupa deh. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, waktu bahagia lulus SD misalnya, waktu itu bahagia banget ya mau jadi SMP, SMP ke SMA, SMA diterima di mahasiswa, mahasiswa lulus, kerja, gaji pertama, nah itu semua rentetan bahagia yang temporary itu duniawi itu sebentar sudah lupa. Kita ingat pernah bahagia, tapi rasanya yang gimana ya? Nah, menggunakan hati itu pada umumnya, termasuk saya juga dan rekan saya Bu Oki, itu kesehatan tubuh fisiknya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita bahagia. Tapi
Kalau tidak memakai lebih banyak emosi ya, kita banyak kerjaan, terus sibuk, terus nggak bisa tidur kadang-kadang, itu hormon kortisolnya yang lebih banyak dihasilkan, itu membuat stres. Stres itu menurunkan imun. Berbeda dengan memakai hati yang tadi saya sampaikan, ada kebahagiaan sejati yang luar biasa. Itu akan meningkatkan hormon adrenalin. Tapi khususnya hormon bahagia itu banyak sih, lebih detail lagi sih, ya. Mohon maaf. Halo, saya Cynthia dari Semarang. Setelah belajar Ya, memakai hati, itu ada hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Itu yang lebih banyak ke-trigger sehingga kita bahagia. Bahagia meningkatkan imunitas sehingga kita sehat pada umumnya. Emosi juga ya, tidak terlalu berpicu. Kesehatan sosial kita lebih mudah bergaul, lebih ramah, beda sebelumnya. Mental juga kadang-kadang ada yang introvert, gak mau ketemu orang, dan lain-lain. Tapi umumnya setelah belajar hati malah lebih bukan pede ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu pede itu mengandalkan diri sendiri, mau presentasi juga takut, malu, mau mengungkapkan pendapat di kantor juga nggak bisa tertahan di dalam, nggak bisa belajar hati, kita lebih PT, percaya Tuhan. Sehingga umumnya lebih produktif, karir meningkat, dan sebagainya. Terakhir, kesehatan spiritual. Ini berdoa pada Tuhan jauh lebih baik, lebih indah. Kita juga lebih tenang, bisa membagikan kasih sayang juga kepada sesama. Intinya, dengan Bapak Ibu teman-teman di sini, memakai hati, otomatis bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu kira-kira ya, yang bisa saya share ini. Iya, terima kasih Bu Cassandra. Nah, bagaimana caranya agar tadi ya hati bisa membantu untuk menghilangkan emosi negatif, hati supaya bisa membuat bahagia. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dan bentuknya tuh seperti apa gitu? Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman. Oke, ada beberapa elemen di dalam pelajaran hati, ya, supaya hatinya itu bisa mulai dimanfaatkan. Itu sederhana sebetulnya ya, Bapak Ibu adik-adik atau teman-teman di sini. Pertama itu ada elemen santai, ada elemen senyum, ya, ada elemen senyum kemana-mana hati, seperti itu. Jadi saya contohkan atau bagaimana, Bu? Iya, jadi elemennya santai, kemudian senyum. Itu aja ya Bu Kas ya? Iya, ya, sederhana sekali. Nah, mungkin boleh teman-teman di sini diajak untuk merasakan sedikit Bu Kas. Silahkan. Ya. Teman mau mencoba ya bagaimana rasanya memakai hati yang seperti diceritakan tadi Bu Kas. Nanti kita akan tanya Bu Kas setelah kita tahu bagaimana memakai hati dan rasanya memakai hati, kita ingin bertanya bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Silahkan Bu Kas. Jadi ini ceritanya icip ya, Bu Oki ya. Icip-icip dulu, iya. Mungkin tadi sih untuk supaya kita bisa merasakan hati akan dibantu dengan musik ya, musik instrumen. Mungkin dari teknisinya, tadi waktu awal ada musik yang bagus tuh, ya, yang suara piano.
Masih Suara piano. Sebentar ada ya. Yang waiting ya, lagu waiting ya Bu, yang di waiting tadi ya. Ya, waktu di waiting room. Kayaknya cocok itu Mbak Endah. Mbak Endah, iya. Nah, coba dicek dulu. Tapi kita belum mulai ya, saya jelaskan sebentar, baru nanti musiknya. Oke, sambil musik ya, saya jelaskan dulu. Bapak, Ibu, teman-teman, kan ini kunci utamanya kita harus senyum. Tapi senyum nggak gampang, ya, Bok. Ya, kalau kita lagi nggak enak, kita lagi bete, lagi nggak in the mood, susah senyum kalau ada masalah. Belum putus cinta lagi, itu susah banget nih. Yuk, sekarang caranya pertama semua yang ada di Zoom meeting ini senyum dulu kepada teman-temannya di Zoom meeting. Sampai saya lihat sih. Oh, banyak yang nggak dibuka videonya. Buka kameranya ya Bapak Ibu. Kalau yang bisa dibuka, silahkan dibuka kameranya. Berapa di sini ada teman-teman kita juga ya yang sudah pernah belajar hati. Nah, yang belum masih susah senyumnya. Sekarang senyum dulu yuk sama teman-teman di sini. Senyumnya yang manis, senyumnya yang lepas. Oke, 3 halaman belakang belum mau buka nggak apa-apa. Nah, rasa ya. Kalau senyum, ada sesuatu yang mengalir di dadanya yang benar. Bandingkan sekarang kalau masing-masing di perut aja, nggak usah senyum. Gimana rasanya di dalam? Pengen ada senyum, yang manis. Pada teman-teman yang merasa ada sesuatu yang mengalir ya dan ada Teman-teman mungkin nanti bisa ada yang sharing ya Bukas? Oh iya, bisa saya bisa ya. Bisa dikecilkan sedikit Bu Enda supaya santai gimana ya? Suaranya lebih kecil. Ya. Kalau kita banyak pikiran, pasti kita tegang juga. Banyak sibuk, ngurus ini itu. Caranya diangkat dulu bahunya, tahan. Tahan, iya. Baru lepas. Lepas. Kita ulangi 3 kali ya. 1 kali lagi tahan. Langsung dilepas, dilos saja. Los. Nah, gitu. Bisa terasa ada yang rilis, kayaknya tubuhnya jadi santai. Jauh lebih santai ya Bukas ketika kita lepaskan gitu ya. Jauh lebih santai. 1 kali lagi, teman-teman di sini, angkat lagi bahunya tinggi. Ya sekaligus ya, jangan pelan-pelan. Karena harus ada perubahan yang drastis. Rasakan sekarang bagaimana. Oke. Supaya lebih santai. Ada di dalam hati kita rasa yang gak enak. Dulu saya mengatakan ya, rasa kesal, marah, ada rasa sakit hati. Itu wajar kok. Ya, karena kita berinteraksi dengan sesama. Caranya gini, ambil nafas yang dalam, pas hembus dari mulut. Bagus. Nafas yang dalam lagi. Yuk. 1 kali lagi.
Yuk. Nah, bagaimana sekarang rasanya? Ada perubahan di hatinya? Dan Bapak Ibu teman-teman kita merasakan. Jadi sudah santai, sudah senyum. Ketiga adalah sentuh hatinya di tengah dadanya. Ya, turunkan dulu sedikit. Seperti ini Bapak Ibu adik-adik. Taruh di tengah. Ya. Coba kita angkat sedikit. Sentuh lagi di dadanya. Istilahnya sentuhan. Satu kali lagi lepas. Jangan perhatikan ya. Sentuh hati di tengah. Nah, perlahan-lahan nanti akan ada mengalir ya di dadanya. Mata dipejam. Bapak Ibu teman-teman nyender di kursinya. Sekarang senyum. Maaf, saya udah kebiasaan senyum, jadi kita curi start. Yang belum biasa senyum, Ibu senyum lagi. Manis. Tarik ke bibirnya. Dan lepas. Senyum lebih manis lagi. Lepas. Supaya lebih santai sambil dengarkan musiknya. Tanpa dipikir kemana dan bagaimana. Senyum manis lepas ke hati masing-masing. Berpikir ya, senyum lagi, senyum lagi, senyum lagi ke hati. Rasakan betapa di hatinya. Mulai ada yang mengalir dan mengubah. Hati Bapak Ibu. Tetap senyum. Kita berikan waktu 1-2 detik. Bagian sudah bisa rasa. Dalam rangka belajar, 1 kali lagi ya, tidak senyum. Mentut aja kayak ada sehari-hari. Kalau mau mel gimana? Rasakan hati. Rasa hatinya juga berubah. Dalam senyum lagi. Tarik ke bibirnya yang manis dan lepas. Gak usah pikir manis lepas itu kayak apa. Pokoknya senyum manis. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang niatkan. Tuh, masing-masing senyum manis lepas ke hati. Senyum lagi. Lagi. Senyum lagi. 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 Rasakan ada sesuatu yang pulang. Ya. Good. Terus ya. Itu. Ya. Tetap seperti ini. Tahan. Tangannya bisa dulu. Senyumnya jangan berkurang ya. Dan matanya boleh dibuka. Senyum lagi kepada teman-temannya yang ada di Zoom ini. Senyum kepada saya juga boleh. Senyum kepada Bu Oki juga. Nah, itulah titip-titip yang saya sharing kepada teman-teman semua. Musiknya sudah boleh. Selesai. Bu Endra. Terima kasih Bu Endra.
musiknya boleh dimatikan. Iya. Terima kasih Bu Cassandra. Bu Endah, ya sudah bisa dimatikan ya. Bu Kas, sekarang Ya. kita ngobrol soal aplikasinya dalam hidup sehari-hari ya. Barusan tadi adalah latihan hati. Nah, bagaimana hubungan antara latihan dengan bekerja misalnya? Ya, atau bagaimana hubungan antara latihan hati dengan menjadi indah, menjadi bahagia di usia senja. Boleh Bu Kas ceritakan sedikit? Ya, terima kasih. Oke, tadi saya lupa tanya kepada peserta atau teman-teman yang baru ikut, apa boleh sharing bagaimana perasaannya? Iya, benar. Ya. Teman-teman di sini silahkan kalau ada yang mau sharing, boleh angkat tangan. Atau boleh karena ini ada 5 halaman, ya. Boleh juga dengan langsung membuka mic, kita akan beri kesempatan. Selamat malam, boleh kalau izin Rosalia? Iya, Ibu Rosalia. Silahkan Ibu. Malam, maaf saya walaupun terlambat, tapi saya suka sekali dengan acara ini. Saya lihat orang Bu Cassandra luar biasa sama pembimbing yang lain. Senang. Memang membuka hati ini mengingatkan saya untuk selalu tetap dekat sama Tuhan dan menyentuh hati. Dan di sini walaupun icip-icip, tapi saya paham walaupun tidak mendengar atau langsung melihat teori tadi. Terima kasih saya bisa mendengarkan dan ikut sebentar. Rasanya damai, nyaman. Ketika situasi tidak nyaman, saya bisa untuk senyum dan pasrah. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan dan saya alami, walaupun hanya menit saja. Iya. Demikian sharing saya. Terima kasih Bu Rosalia. Bu Rosalia. Kembali. Nah, feedback yang bagus sekali. Masih ada yang lain yang mau menulis di chat? Silakan. Silakan teman-teman. Ya. Oke, coba saya lihat ya. Kalau teman-teman, karena ini ada sampai 5, jika Bapak Ibu mau berbicara juga silahkan langsung. Tampaknya belum ada nih Bu Kas. Mungkin boleh dengan tadi ya, Bu Kas cerita lagi tentang hubungan antara latihan yang barusan dengan tempat kerja dan komunikasi. Silahkan Bu Kas. Ya, terima kasih Bu Oki. Jadi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mulai dari mana? Waktu semasa masih bekerja? Iya, saya mungkin bertanya dulu. Waktu Ibu Kas belajar tadi ya tentang hati ini, Bu Kas waktu itu masih bekerja? Ya, betul. Nah, ya. Terus apa yang Bu Kas rasakan dan apa yang Bu Kas rasakan perbedaannya ketika Bu Kas sebelum belajar hati dengan setelah belajar hati? Oke, ini pengalamannya sudah lama sekali ya, Bu Oki, karena saya ikut ini dari tahun 2001. Ya, hampir 20 tahun. Saya ikut cuman karena ada yang ngajak aja. Saya tinggalnya kan di Medan. Iya, waktu Bu Kas di Medan ya? Ya, kebetulan suami saya dari Jakarta ke Medan. Ada master di kita dulu istilahnya master Reki Tumo. Itu yang mengajak suami saya untuk bergabung. Saya sendiri tidak mengerti. Tapi begitu ada pelatihannya, kita langsung gabung mungkin 2 minggu dari itu. Tadinya tidak mengerti ini pelajaran apa,
ada latihan-latihan harus kita lakukan. Perlahan-perlahan tapi pasti ya, berubah kita. Dari mulai yang banyak khawatir, gelisah, takut, curiga. Paling banyak curiga nih kalau jadi manusia ini. Dan juga marah, sombong, pelan-pelan terkikis. Karena di dalam pelajaran hati itu ada satu doa ya yang harus kita lakukan setiap hari. Kita sebutnya bukan homework. Kalau homework itu kan sesuatu beban yang berat kayak di sekolah gitu ya. Istilahnya home joy. Jadi PR ya. home joy indah sekali. Ya. Jadi itu sebetulnya hanya doa tambahan dari doa kita sehari-hari. Berubahnya banyak sekali, luar biasa. Dulu waktu saya kerja, memang saya kerja udah lama sekali ya. Sebelum di Medan, di Kalimantan, saya kerjakan IT. Bayangkan IT kayak apa otaknya. Saya sistem analyze 10 tahun tuh berhadapannya cuma komputer doang. Wajahnya sangat serius dan tegang. Teman-temannya saya itu soal namanya, wajah Bukas. Ya. Ada yang pernah mengatakan kok Bukas berubah wajahnya atau gimana gitu Bukas? Iya betul. Setelah saya pensiun, saya jumpa lagi sama teman-teman yang di Kalimantan itu. Mereka bilang gini, Bukas itu dulu sulit didekati. Waduh. Jangan saya sombong nih, merasa bisa segala. Memang sebetulnya setelah belajar hati, untuk gelar ke S1, ke S2, ke S3, S-teler, itu sebenarnya. Setelah belajar hati itu udah gak ada gunanya, beda banget. Jadi waktu dia ketemu lagi dengan saya, kok lain? Katanya sih, saya lebih rileks sekarang ya, Bobi ya. Bonusnya lebih mudah daripada saya kerja dulu. Lebih mudah juga ya, udah lebih rileks, lebih mudah, lebih banyak senyum ya Bukas? Ya otomatis. Kayaknya ada yang gak lucu juga, geli tuh, heran. Karena itu kebahagiaan yang dari dalam ya. Dan sebetulnya ada satu lagi perkataan, kok sekarang banyak ketawa seperti culun katanya. Lebih culun. Nah kalau dulu kan jaim ya Bu Oki ya, udah jaim gengsi lagi, salah. Itu yang saya bilang anonan. Nah di dalam pekerjaan saya langsung terapkan saat saya sudah di Medan bertemu dengan pelajaran hati ini. Memang beda. Langsung dipraktekkan. Dalam satu manfaat, bagaimana Bu? Ya silakan Ibu teruskan dulu. Salah satu manfaat belajar hati itu kita diberikan kesempatan membagikan kasih sayang yang ada di hati. Jadi kasih sayang Tuhan begitu hati kita terbuka itu ada di dalam hati jauh lebih banyak daripada dulu. Kita tuh nggak punya kasih sayang ternyata Bu Oki, semuanya anugerah begitu hati terbuka penuh dengan kasih sayang dan kita bagikan. Prakteknya di dalam keseharian pagi kan buka pabrik, saya kerjanya pabrik, memang saya memiliki pabrik ya. Jadi saya direktur utamanya, itu saya keliling pabrik. Gak sok-sokan jadi mandor ngawasin ya, Moki. Senyum-senyum aja. Karena ini elektronik dan assembling, jadi kebanyakan wanita ya. Kan kerjaan yang sangat fine work gitu. Dan mereka kalau happy tuh bisa mengerjakan lebih banyak daripada target, dapat bonus ceritanya gitu. Saya keliling, senyum, niatkan membagikan kasih sayang dan lain-lain ya. Tapi yang saya alami itu kalau mengalami masalah itu Boki, masalah ada orang yang harus kita keluarkan, ada yang kurang baik ya, behaviornya sampai harus dilepas, berat itu, sungguh berat. Tapi kita ingat lagi, Tuhan masih membantu. Jadi pada saatnya saat anak berhadapan dengan saya dari personal ya sudah diberikan, misalnya ada surat peringatan sudah 3 kali tidak bisa dilanjutkan bekerjanya,
Paling saya melihat suratnya, saya juga bisa senyum. Banyak yang nggak bisa terima. Mereka ambilnya di party, jadi harus bekerja sama dengan departemen sosial, kayak gitu loh. Seru lah pokoknya. Nah, saya sendiri punya lawyer. Nah, dengan santai, yakin Tuhan bantu, pasti ada negosiasinya. Karena kita harus memberikan retrenchment fee kan. Oh, alot juga sih. Tapi selalunya bisa selesai. Nggak seperti saya yang dulu takut gitu. Saya penakut sih. Bisa selesai. Itu. Jadi kalau sehabis belajar hati, lebih berani juga ya dalam arti yang baik ya Bu Kas ya? Ya, lebih tegas malahan. Oke, tegas. Oke. Ya, karena hati tahu mana yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, kita kasih warning gitu. Bisa berani, tegas. Jadi. Iya. Iya. Terima kasih. Nah, Bu Kas, tadi kan Bu Kas cerita tentang memakai hati di tempat kerja ya. Ya. Kalau dalam hubungan keluarga ya, atau ya bertemu bersosialisasi dengan teman, bagaimana aplikasi hati ini dan manfaatnya yang Bu Kas rasakan? Praktek ya keseharian. Merubah attitude kita ya, gak gampang. Setiap orang ada bawaannya attitude-nya ya. Ada yang keras kepala, ada yang pemarah, ya, ada yang cepat tersinggung, ada yang pendendam, itu. Tapi dengan memanfaatkan hati, berlatih, berdoa, otomatis berubah, sangat-sangat berubah, sehingga mudah dipraktekkan. Itu kan alami ya, Boki ya. Contohnya terhadap sesama, tadi terhadap karyawan di kantor, itu sudah saya sharingkan. Kalau di rumah otomatis loh, kayak bangun tidur saya jumpa dengan pembantu misalnya ya, halo selamat pagi, pasti dia bingung ya mau kerja, bocah pagi-pagi udah diajak senyum, tapi kita juga bahagia melihat mereka bekerja. Ada satu komentar dari supir saya yang sudah bekerja 15 tahun. Ya. Kira-kira di tahun ke-10 dia ngomong gini, Bu, kok Ibu nggak pernah marah? Oh iya toh, berarti sebelumnya saya sering marah kali ya. Sehingga lucu juga. Oh saya nggak pernah marah lagi kayak Din, namanya Udin. Paling-paling kalau dia terlambat, Din, jam berapa ini? Kamu terlambat lagi. Cuman gitu doang. Nggak ada rasa mau marah. Tapi efeknya dari mereka terus merasa diperingatkan, otomatis minta maaf. Gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu teman-teman, kalau mau kita menegur seseorang, nggak usah pakai emosi lah. Pakai emosi capek ya Boki ya, terengah-engah, nanti mukanya merah, nanti tekanan darah naik lagi. Kalau marah itu capek ya Bu Kas, badannya ya Bu Kas. Capek seluruh tubuh. Saya jadi ingat ini, tapi maaf ya, gubernur atau wali kota Surabaya ya, kalau marah dia langsung masuk UGD. Capek memang marah teriak tuh. Mudah-mudahan banyak yang bisa ikut belajar hati ya, memanfaatkan ini. Satu juga pengalaman saya yang saya nggak nyangka. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau belajar hati itu tiba-tiba suka ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan, yang amazing buat kita ya. Pada saat mempunyai cucu, kan itu kan nangis-nangis dulu ya Oki ya. Saya juga lupa cara gendong cucu gimana. Pokoknya happy lah. Nah, jadi kalau udah anak saya bingung ini nangis melulu dikasih ke ibunya. Nah itu jadi ada salah satu latihan yang membuat hati ya senyum
kepada siapapun. Nah, babynya nih saya senyumin dari hati. Yang begitu rewel, nangis nggak bisa berhenti. Kok bisa dipegang dengan penuh kasih sayang? Oh, indah, berhenti ya. Anak saya juga bingung. Sebetulnya anak saya udah belajar hati juga, tapi kan panik kan namanya punya bayi ya. Saya dekap seperti itu. Itu salah satu praktek yang kita lakukan ya. Jadi dengan kita memakai hati, anak kecil itu kadang-kadang bisa merasakan itu dan menjadi lebih tenang gitu ya Bu Kas ya? Ya betul. Jadi kalau teori hati itu, hati kita senyum kemanapun, kasih sayang Tuhan yang ada di hati kan memancar. Kasih sayang Tuhan itu bekerja atas apa yang kita senyumin. Bapak Ibu boleh senyum sama kucingnya? Coba. Saya banyak sharing ya dari peserta-peserta hati. Setelah belajar hati itu, ini kucing ikutin terus katanya. Dia tahu energi positif. Senyum sama rumput boleh. Senyum sama tanaman. Ini saya banyak tanaman ya. Kalau saya pulang tuh, ini pasti anggreknya bahagia. Saya senyumin. Jadi itu juga Bu Oki, semua makhluk hidup bisa merasakan ya Bu Kas? Ya, iya. Sejak pandemi kan saya nggak ada kerjaan nih, jadinya berkebun. Jadi lebih indah. Itu salah satu bukti ya. Semua makhluk bisa. Satu aja sesuatu sharing dari peserta ya. Sudah berumur sih. Dia bilang kata Bukas kalau senyum kemana-mana pasti beres. Waktu dia itu naik kereta api ya dari Jakarta ke Surabaya. Ada satu anak nangis melulu. Wah, piye iki katanya. Nah, tapi saya diajarin Bukas. Yang tadi Bu Oki bilang, kan selain saya mengajar dari Natural Way of Living, kita ada yang namanya KSH ya, belajar hati yang gratisan. Kelompok sosialisasi. Si nenek ini ya, kelompok sosialisasi hati, si nenek ini udah belajar. Kata Bukas suruh senyum. Tak coba sisa. Nah, saya nggak bisa ngomong Jawa ya, tapi saya lihat aja dia cerita. Yang senyumin padahal tuh nggak di depan dia anak kecil, oke agak di samping. Dia senyumin niat. Berhenti loh anaknya, langsung tidur dia sendiri. Nah itulah salah satu praktek ya Bu Oki ya. Luar biasa. Iya. Luar biasa ya, menarik sekali Bu Kas. Ya. Terima kasih sharingnya Bu Kas. Jadi bagus sekali Bapak Ibu ya, pada hari ini kita selain merasakan hati, kita juga mendengarkan sharing bahwa hati itu berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Dalam bekerja, dalam beraktivitas ya, atau di rumah, dalam keluarga, semuanya menjadi lebih indah dan bahagia. Nah, apakah masih ada sharing yang mau disampaikan ya, ditujukan ya, bisa ke Bukas langsung. Ya. Gimana teman-teman? Silahkan. Ini mungkin saking tenangnya. Nah, ini ada yang angkat tangan nih. Ibu Dwi ini sudah buka kamera. Sehabis itu ada Ibu Dini juga yang angkat tangan. Silakan Ibu Dwi ini dulu. Jadi ini Bukas, saya bertanya. Tadi kan Bukas menyatakan senyum ke hati. Iya. Senyum ke orang lain. Nah itu bedanya apa tuh ini? Oke, Ibu Dini ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Salah satu cara, tapi sebetulnya yang utama ya, untuk mengaktifkan hati itu senyum ke hati. Saya berikan analogi ya, Bu Dini ya. Hati itu kan non fisik, nggak kelihatan, tapi kita bisa rasa. Apalagi tadi Bapak Ibu, teman-teman sudah icip-icip. Ada sesuatu perasaan yang enak di hatinya. Hati itu katakanlah seperti bunga gitu Bu Dini. Kalau belum diaktifkan, dia kuncup kayak bunga kuncup gini. Makanya kita kadang-kadang merasa nggak enak.
Anak-anak muda bilang bete, nggak mau dan lain-lain, nggak mau pergi, nggak mau ketemu orang, kayak gitulah dulu ya. Nah, cara mengaktifkan yaitu hati yang sebut bunga ini supaya bisa terbuka. Bunga kalau kita siram jadinya bagaimana Bapak Ibu? Budi ini. Bunga kalau disiram jadi gimana? Mengembang ya, Bu. Bang, apalagi? Indah, ger, Ya. Selain itu apalagi? apa ya? Wangi ya? Wangi. Wangi. Udah indah, wangi. Kalau bunga nggak disiram bagaimana Bu Dini? Jadi mengembang ya, gitu, lebih indah. Kalau tidak disiram, kalau kita lupa nyiram, Lupa nyiram ya layu, Bu ya. layu terus jadi apa? Mati dong. Mati juga. Nah, itulah prinsip Mati. dengan hati ya. Hati disiram caranya dengan disenyumi. Ya, analoginya disiram itu hati disenyumi. Saat disenyumi seperti bunga disiram, dia akan mengembang terbuka. Tapi enggak tiba-tiba terbuka kayak mawar besar. Kalau pertama kali cuma 1-2 mili, lumayanlah 1-2 mili juga. Hari pertama belajar hati itu 1-2 mili, Bu Dini. Nah, saat itulah ada kasih sayang Tuhan yang masuk ke hatinya. Makanya kalau ikut belajar hati, saya tanya sore hari, gimana rasanya? Nggak tahu. Ada yang berubah nggak? Ya cuma plong doang. Plong itu perubahan. Apalagi ya agak tenang lah daripada tadi pagi. Itu perubahan. Ada sesuatu. Hatinya mulai bisa dipakai. Walaupun baru 1 hari. Cukup menjawab, Bu Dini? Terima Iya. kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Berikutnya ada Bu Dini nih. Silahkan Bu Dini disampaikan. Yang tadi Silahkan sudah. dibuka mic-nya. Iya. Ya, yang Oh, tadi yang tadi. Dini sekarang Dini. Oh iya ya, silakan. Iya, silakan Bu Dini. Iya, selamat malam Ibu. Ya, saya kebetulan bekerja Bu. Kadang-kadang mungkin saya sekedar sharing dan saran Bu. Kadang-kadang kita pergi kerja itu sudah dengan mood bahagia nih ceritanya Bu, gitu. Ya. Tapi begitu ketika di kantor, tiba-tiba banyak sekali kejadian insidentil yang bisa akhirnya membuat kita jadi bad mood gitu Bu. Nah, ketika dan itu kan tidak hanya satu kejadian insidentil saja. Bagaimana ya Bu saya menyikapinya gitu supaya ketika pagi-pagi itu saya sudah mood bahagia nih untuk pergi ke kantor dengan senyum, dengan ya pokoknya happy lah gitu ya, mood banget gitu Bu. Nah, ketika sudah sampai di kantor banyak kejadian insidentil, akhirnya bad mood sampai ke akhir pekerjaan gitu. Bagaimana cara menyikapinya ya, Bu ya? Ya, masih pertanyaan bagus. Nah, Ibu Dini ini sudah pernah ikut belajar hati? Belum Bu, baru hari ini saya Hari ajak ini, orang saya ya. Ya, perlu waktu ya. Tadi saya bilang kan merubah sesuatu nggak bisa sekaligus. Ini memang prosesnya apa? Ya. Tadi latihan yang saya berikan namanya menguatkan hati. Setelah Bu Dini nanti belajar, itu pagi-pagi sudah harus menguatkan hati dulu. Otomatis bahagia, tenang, damai. Gak buru-buru deh ya. Nah, sampai di kantor, ada sesuatu yang kejadian kurang baik, umumnya nggak terlalu cepat terpicu. Hati nggak reaktif. Karena hatinya sudah mengembang, udah indah. Paling-paling itu tadi saya bilang, kita jadi bisa berempati terhadap sesama. Misalnya anak buahnya tiba-tiba marah-marah, tuh ngomel, protes atau apa, kita bisa tiba-tiba berpihak kepadanya. Oh mungkin anak buah saya lagi ada masalah. Tiba-tiba berbalik malah, nggak akan marah kita. Ada apa deh, pagi-pagi kok udah ngomel sih? Gitu ya. Jadi akan beda sekali sikapnya.
Tapi kalau sampai Bu Dini itu tetap ke-trigger, reaktif hatinya, jadi neken, gak usah khawatir. Kita punya tools, yaitu hati yang sudah diberdayakan. Udah, paling-paling duduk dulu, santai. Walaupun banyak orang bisa sentuh hati. Sebentar aja, takut sangka sakit jantung. Kan orang nggak ngerti, ngapain bisa pegang-pegang hati. Turun lagi, jadi sentuh, senyum ke hati, dia kembali lagi. Tiba-tiba Pak Dini nggak marah lagi. Ih, kok enak ya, tenang banget. Karena kita sudah punya tools, yaitu hati yang diberdayakan. Ini efeknya luar biasa. Jadi jarang marah, lebih mengerti orang, dan pekerjaan di kantor tuh lebih cepat selesai, lebih produktif. Itu yang sharing dari teman-teman yang sudah belajar hati. Ada satu mungkin ya, saya pernah mengajar dengan sama-sama dengan Bu Oki ya, yaitu kita ngajar itu dari ujung ke ujung ya, dari bos, dari direktur sampai jenderal juga ikut, sampai yang golongan menengah ke bawah, ada SPG ya, Bu Oki ya, ada. Iya, kita pernah mengajar SPG juga ya. Apa? Kedi bukan? Itu yang mau saya ceritakan. Saya bilang, Adek, jangan takut terlambat ke kantor. Kalau takut terlambat, kita bangunnya harus lebih pagi. Kalau Adek sampai terlambat ke kantor, salah sendiri, senyum aja. Gitu saya bilang. Karena tahu salah sendiri. Udah tahu buru-buru, nggak mau di warning. Jadi mau enaknya aja itu kan ya Mbak Dini ya. Jadi dia naiklah, dia angkot. Dan yang tuh ngetemnya agak lama. Dia juga udah senewan. Aduh, nanti saya dimarah bos lagi ya. Tapi kata Bu Oki dan Bu Cassandra suruh senyum. Gila deh dia senyum. Dimarahin sama penumpang yang lain. Dek, itu suruh supirnya berangkat. Ngapain mesem-mesem senyum? Marahin tuh supirnya. Dia senyum aja. Tahu apa yang terjadi? Jalanannya tuh katanya lancar. Enggak macet seperti biasanya. Walaupun berangkatnya agak lambat itu ya angkotnya. Tapi dia bisa datang tepat waktu. Itu salah satu pemanfaatan dari hati. Luar biasa. Kira-kira gitu. Bisa menjawab, Dini? Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya. Karena saya baru belajar sekarang ini. Ya, selamat bergabung ya. Bu Dini, nanti ya untuk teman-teman juga yang lain, setiap hari Kamis kita kan akan diskusi mengenai kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dengan narasumber yang berbeda, tapi topik-topiknya akan sangat bervariasi. Nah, jika Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa bergabung di WA Group dengan Oki, ya, Live Talk with Oki ini. Nanti mengenai informasi tentang hati, ya tadi Bu Cassandra juga katakan kelompok sosialisasi hati atau natural way of living, itu juga bisa dibagikan di WA grupnya. Begitu ya Bu Dwini. Oh ya, Bu Cassandra di sini ada di chat, ya Bu Riana mengatakan rasanya lebih damai, tenang, hati plong, jauh lebih happy. Terima kasih Bu Cassandra dan Bu Oki, walaupun tidak bisa buka video tapi tetap bisa mengikuti katanya. Ya. Oke. Bu Nita, bagaimana Bu Nita ini juga ada? Apakah hubungan senyum dengan bekerja sendiri? Saya belum sampai buka praktek kayak Bu Cassandra. Senyum dengan bekerja sendiri maksudnya bagaimana? Bu Nita punya usaha sendiri? Silahkan. Boleh di unmute juga boleh. Bekerja sendiri maksudnya punya bisnis sendiri ya, Bu Nita? Iya. Oh, bisnis sendiri. Jadi nggak ada interaksi dengan pegawai, dengan sesama gitu ya? Nggak ada. Oh, sendiri. Itu bisa langsung dipraktikkan ya. Misalnya, katakanlah sekarang yang paling marak dalam pandemi ini adalah kuliner. Jadi bikin kue lah, bikin apa ya. Kalau nggak memakai hati, pasti akan
terburu-buru. Waduh, ini ada order, masih harus pesan gosennya atau sebutnya GoFood ya istilahnya. Ini belum selesai, belum kerjanya. Jadi lebih tertata nantinya Bunita. Malam-malam disiapkan dulu. Oh ya, besok saya harus beli ini. Nggak terburu-buru, tapi bisa selesai pada waktunya. Seperti tadi yang dilakukan oleh Katie Golf itu. Karena dengan belajar hati, kita yakin Tuhan bantu kita dalam segala hal. Dalam memasak, dan lain-lain. Tahu tuh selesai. Ada juga Bonita sharing teman yang sebelumnya nggak bisa masak sama sekali. Udah belajar hati kok dia bisa tahu bumbunya, heran. Beli kue ini, dia tahu ini ingredientnya apa, sampai dia bisa. Nah, itu salah satu. Nah, Bonita, apapun ya pekerjaannya, lakukan dengan senyum, santai, tidak terburu-buru, karena terburu-buru membuat emosi tambah berantakan pekerjaan. Cukup menjawab? Baik. Apakah menjawab, Ibu? Ya, cukup menjawab. Cukup menjawab ya, Bunita ya. Terima kasih. Oke, Bu Kas, karena waktunya tinggal beberapa menit, mungkin saya akan berikan di sini ada satu pertanyaan ya. Saya akan bacakan dan nanti satu pertanyaan lagi ya Bu Kas ya. Bu Cassandra, apa bedanya hati dengan hati nurani? Oh ya, bagus. Nah, dalam pelajaran hati, istilahnya tumbuh ke hati, bertingkat-tingkat. Sama seperti otak. Otak kan mula-mula nggak bisa apa-apa loh, TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Itu bertahap. Gak mungkinlah seorang anak TK belajar matematik atau kalkulus dan lain-lain. Hati sama. Dari awal belajar perlahan-lahan. Bapak Ibu, adik-adik diperkenalkan kulitnya hati, bagian luar. Hati itu anggap aja seperti buah mangga. Saya jelaskannya seringnya buah mangga karena semua orang suka mangga. Pertama belajar itu kulitnya dari buah mangga loh. Itu aja hasilnya udah luar biasa. Peserta udah bisa berubah hidupnya. Tiba-tiba lebih bahagia, lebih senyum, mukanya juga terang. Sampai saya dengan Bu Oki itu waktu mengajar dimanapun, pertama belum belajar hati difoto dulu ya Bu Oki ya. Ya. Udah terakhir kita ngajar kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 5 kali, difoto lagi. Jadi before afternya tuh jelas banget berubah. Dari itu baru kulitnya. Tapi di hari kedua, ketiga tuh baru dagingnya. Daging dari mangga itu perasaan hati. Perasaan hati itu membuat Bapak Ibu tuh lebih peka. Kan hati itu ada orang bilangnya indera keenam, lebih peka. Mau ada apa-apa jadi bisa terasa. Tapi kalau yang hubungannya dekat, misalnya ibu sama anak, itu lebih peka, tambah peka lagi ya. Ada masalah di anak kita tahu. Ada orang menipu sama kita aja, baru berhadapan aja kita sudah terasa. Itu harus bersyukur. Dan tadi ditanyakan siapa yang tanya? Inner heart tadi Bapak atau Ibu? Ada bijinya mangga. Kalau orang sudah bilangnya pelok. Yang paling dicari orang. Itu adalah hati nurani. Dengan perasaan hati, Bapak Ibu, teman-teman itu bisa merasa kebenaran. Kita bisa bertanya kok ke hatinya. Misalnya kita mau ke undangannya di Bandung. Pergi jangan, pandemi lagi. Aduh, 3M lagi. Itu bisa tanya loh sama hatinya. Apakah Tuhan mengizinkan atau enggak tuh terasa hatinya ngembang atau ciut. Itu kalau rajin latihan ya. Nah, akan hal dengan hati nurani lebih detail lagi. Itu hubungannya dengan pelajaran membuka hati itu ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Persis SD jadinya Bapak Ibu, teman-teman. Sampai kelas 6 SD baru naik ya, Bukas. Iya, di tingkat
itu baru pelajari hati nurani. Karena kita harus berlatih dulu sampai kita paham betul si hatinya, sehingga menerima pelajaran yang lebih baru di mana hatinya lebih siap, yaitu hati nurani. Hati nurani itu bisa memberikan jawaban jauh lebih detail. Sampai kalau angka itu bisa pakai poin ya Bu Oki ya, bisa 2 desimal di belakang, luar biasa. Kira-kira gitulah. Kalau diterangin lagi takut pusing, tapi itu jauh lebih detail, lebih nyata. Ya. Dan kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang hati dan hati nurani, nanti Bapak Ibu juga bisa membeli ya ketika Bapak Ibu ada di IB Indonesia Belajar, ada Hati dan Hati Nurani. Bukunya berbeda, yaitu karangan Pak Irmansyah Effendi. Ya. Untuk menambahkan. Bukas, wah rasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih Bukas yang masih ada. Nah, teman-teman, karena keterbatasan waktu, saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Bukas. Tetapi jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di Instagram dari Indonesia Belajar, flyer saya dengan Bukas Sandra. Nanti di sana jika ada pertanyaan, Bukas Sandra juga bisa menjawab. Ya, Bukas ya. Baik, ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, mohon dijawab dengan singkat karena waktunya sudah habis. Bu, bagaimanakah kalau dikerjanya di divisi yang kita nggak suka? Ini dari Bu Stella ya, Bu. Dengan kerjanya di divisi yang kita nggak suka, dengan semena-mena dipindahkan oleh perusahaan. Saya sudah minta resign, malah nggak boleh resign sama atasan. Tapi dikasih account yang bakal lama berkembang. Gimana ya, Bukas? Silahkan, Bukas. Iya. Cukup pelik juga ini pertanyaan. Iya. Ini kayaknya perlu lebih lama ya, Bukas ya. Ya. Silakan dengan singkat, nanti mungkin bisa dijawab lebih panjang lagi. Yang tadi saya ceritakan ya, saya sharing. Untuk masalah pekerjaan, unik sekali. Orang mau udah lulus, mau kerja, cari kerja, banyak pilihan kayak gitu ya. Tapi kalau dengan hati kita bisa bertanya kepada hati kita. Umumnya orang yang bekerja itu cari gaji yang paling gede, padahal belum cocok. Ya, ada salah satu peserta juga. Saya jawabnya secara umum dulu ya. Yang dia bingung mencari pekerjaannya dari 3. Yang satu gajinya besar, yang satu yang sedang-sedang saja, yang satu malah akan dipindah ke luar negeri atau semacam itu. Setelah dicek pakai hatinya A atau B atau C, itu memang ada caranya ya. Ternyata B yang sedang-sedang saja. Gajinya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Begitu dia masuk yang hatinya bilang yes, ternyata nyaman banget gitu. Lingkungan kerjanya enak, bosnya oke, membuat nyaman. Nah, itulah hati yang pilih. Akan halnya Stella ini, waduh, katanya di divisi yang nggak enak. Iya. Dipindahkan. Mau resign nggak boleh. Nah, itu pakai doa caranya. Kalau Mbak Stella ini sudah ikut belajar hati belum? Udah, Bu. Sudah. Gampang kalau belajar hati pakai doa. Ya, tapi nggak suka kesulut aja gitu, Bu, kadang-kadang. Oh gitu. Ya. Lingkungannya memang nggak enak juga sih sebenarnya. Iya. Kalau kita bekerja di tempat yang kurang enak, tambah hari kita akan tambah kejepit hatinya. Nah, Tuhan tidak senang kalau orang yang tambah bersungut, tambah ngomel, tambah komplain, tambah protes. Ya, satu hal memang betul Stella, lebih baik resign. Resign kok nggak boleh kan? Orang mempunyai hak-hak azazi kan? Ya, jadi pakai doa. Gampang doa. Supaya dimuluskan ya, Bukas, segala sesuatunya. Itulah saya, supaya segalanya bisa lancar sesuai kehendakmu. Stella jangan lupa di belakangnya sesuai kehendak Tuhan. Mudah-mudahan terjadi yang terbaik ya Stella ya. Stella. Iya.
Demikian Mbak Stella, mudah-mudahan menjawab ya. Nah teman-teman, waktunya juga yang memisahkan kita. Tapi kita semuanya terima kasih kepada Bukas atas sharingnya pada malam hari ini. Dan sekali lagi, jika masih ada pertanyaan, bisa masuk ya ke Instagramnya dari Indonesia Belajar. Cari flyer yang untuk hari ini ya. Itu saya dengan Bukas, nanti Bapak Ibu bisa bertanya di sana dan Bukas akan menjawabnya. Ya, dan untuk Bapak Ibu yang senang dengan acara diskusi seputar kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan, saya undang setiap Kamis malam dalam acara Live Talk with Oki. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Ya, sampai bertemu Kamis depan jam 9. Terima kasih Bukas.